أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal kalami kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alahibba fid din rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas segala nikmat dan rahmat dari Allah SWT yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, apalagi menyebutkannya satu persatu. Termasuk diantaranya adalah Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal soleh kita hingga hari ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, terutama di malam-malam yang terakhir. Salawat dan salam terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di 10 hari yang terakhir ini kita diperintahkan, didorong, disyariatkan untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim. Karena bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kemarin sempat kita bahas, kita bisa memperbanyak tilawah Al-Quran. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah mentadaburi maknanya, yang seringkali masih dilupakan kaum muslimin. Padahal Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin afaluha. Kenapa mereka tidak mentadaburi makna Al-Quran? Apakah ada kunci yang menghalangi mereka dari mentadaburi isi Al-Quran? Padahal Al-Quran ini adalah petunjuk. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan petunjuk tersebut, mengikuti petunjuk tersebut tanpa memahami isi kandungannya. Maka insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tadabbur Al-Quran surat Ad-Dzariyat ayat ke-58. Surat Ad-Dzariyat ayat ke-58. Situ Allah SWT berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah SWT Dia adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang maha kokoh. Situ ada firman Allah, ada nama Allah SWT yang mulia, Ar-Razzaq, dan juga sifat Allah SWT dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang maha kokoh. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada ucapan dari Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala yang perlu kita jadikan sebuah kaidah. Ini penting bagi kita dan juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, yaitu bagaimana kita mengetahui
mengukur kemuliaan ilmu ya. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum ya. Bagaimana cara kita mengukur kemuliaan ilmu itu? Melihat dari apa objek yang dipelajari ya. Bagaimana kita mengukur kemuliaan ilmu itu kita lihat dari apa yang objek yang dipelajari. Misalkan ada ilmu otomotif ya, ada ilmu kedokteran. Ilmu otomotif apa yang dipelajari? Mesin ya. Ilmu kedokteran apa yang dipelajari? Tubuh manusia ya. Maka ilmu duniawi ini saja ya, kita bisa melihat bahwasanya manusia lebih memuliakan ilmu kedokteran. Kenapa? Karena objek yang dipelajari adalah manusia. Manusia dibanding mesin, mana yang lebih mulia? Manusia ya. Maka kemuliaan ilmu itu berdasarkan apa yang dipelajari, objeknya apa ya. Maka beliau mengatakan maka tidak ada ilmu yang lebih mulia dibandingkan dengan mempelajari nama dan sifat Allah SWT. Karena apa ya yang dipelajari? Karena yang dipelajari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadabbur kita kali ini tentang firman Allah SWT, dan di dalamnya ada nama dan sifat Allah SWT ya. Semoga ini bisa menjadi kemuliaan tersendiri ya, dari apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita memahami ya, insya Allah saya yakin Bapak Ibu di sini sudah paham makna Ar-Razzaq ya. Sudah paham gitu? Artinya apa? Ar-Razzaq Maha memberi rezeki ya, sudah tahu. Berarti sudah selesai kajiannya. Enggak ya? Jadi jika kita mengetahui makna Ar-Razzaq ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata ya, dulu orang-orang kaum Quraisy ya, orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi SAW, mengusir Nabi SAW, ternyata mereka juga tahu makna Ar-Razzaq, bahkan apa? Mengimani. Bahkan mengimani, sudah tahu dan juga mengimani bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq ya. Di surat Yunus ayat ke-31 Allah SWT berfirman apa? Qul mayyarzuqukum minas sama'i wal ardh. Tanyakan kepada mereka wahai Muhammad SAW, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi ya. Amayyam likus sama wal absar, dan siapa yang berkuasa untuk memberikan penglihatan dan pendengaran. Wa may yarzuqul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan juga siapa yang bisa mampu menciptakan kehidupan dari kematian dan sebaliknya mematikan kehidupan. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini. Fasayaquluna Allah, mereka tidak mungkin mengatakan oh yang melakukan itu semua patung ini ya. Yang melakukan itu semua benda pusaka ini, yang melakukan itu semua pohon keramat ini, kuburan keramat ini, nggak mungkin. Tapi apa yang mereka jawab? Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah. Yang memberikan rezeki Allah, mengatur semua urusan Allah. Tapi apa? Mereka tidak mau melaksanakan konsekuensinya. Maka jamaah sekalian rahimani rahmatullah, insyaallah taala pada kajian kali ini kita akan memahami secara singkat makna Ar-Razzaq dan bagaimana konsekuensi dan juga implementasinya dalam kehidupan kita. Ya, ini yang penting ya. Konsekuensi dan implementasinya dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah SWT Ar-Razzaq ya, salah satu daripada Asmaul Husna yang artinya Maha Pemberi rezeki. Berasal dari kata rizqun yang berarti anugerah, pemberian. Bisa juga bermakna makanan, sarana kehidupan dan sebagainya ya. Yang mana nama ini ada dua bentuk. Terkadang Ar-Razik, kadang Ar-Razzaq. Ar-Razik Maha Pemberi rezeki. Kalau Ar-Razzaq menekankan pada banyaknya rezeki yang diberikan. Maknanya yaitu yang pertama, Allah SWT Maha kuat dalam memberi rezeki ya. Betul kuat. Allah SWT Maha kuat dalam memberi rezeki ya. Allah SWT memberikan rezeki kepada seluruh makhluk dalam satu waktu ya. Di saat ini ya,
waktu ini, menit ini, detik ini Allah SWT memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi secara bersamaan dan terus menerus, ya, tanpa henti, nggak ada delay, ya. Bayangkan ada pemberian delay, misalkan oksigen kepada kita beberapa menit saja, apa yang terjadi, ya. Dan sebagainya, ya. Semuanya diberikan rezeki Allah SWT terus menerus. Allah SWT Maha Kuat dalam memberi rezeki. Bahkan sebuah hadis menyatakan inna yaminallahi mal'a la yahiduha nafaqah sahaul laila wan nahar. Sesungguhnya tangan kanan Allah itu penuh, tidak berkurang sedikit pun karena nafkah yang terus-menerus diberikannya siang dan malam. Ara'aitum ma anfaqu mundu khalaqas samawati wal ardh. Tidakkah kalian bisa bayangkan betapa banyak rezeki yang telah diberikan Allah SWT sejak Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Sekarang saja ada berapa miliar makhluk, ya. Dan ini Allah SWT memberikan seluruh rezekinya sejak diciptakan langit dan bumi, ya. Fa innahu lam yahid ma fi yaminihi. Sesungguhnya itu semua tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa arsyuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah ada di atas air. Wa biyadihil ukhra al-faidu, dan di tangan Allah SWT yang lain ada keberlimpahan. Di tangan Allah SWT yang lain ada keberlimpahan, yarfa'u wa yakhfid, yang mana Allah SWT mengangkat derajat sesuatu dan merendahkan yang lainnya berdasarkan kehendak Allah SWT dan juga hikmahnya. Itu yang pertama, ya. Maknanya adalah Allah SWT Maha Kuat dalam memberi rezeki. Yang kedua, Allah SWT menjamin rezeki seluruh makhluk, ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, di surat Hud ayat ke-6, ya. Bahkan hewan melata pun tidak berakal, ya, tetap dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia yang mukmin maupun yang kafir, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah Allah SWT membentangkan dan menyempitkan rezeki, ya, berkuasa membentangkan ataupun menyempitkan rezeki, ya. Di surat Asy-Syura ayat ke-27 Allah SWT berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Jika Allah SWT melampangkan rezeki kepada seluruh manusia, pasti mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Maka Allah SWT menurunkan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, dengan ukuran tertentu, ya, dengan kehendak dan hikmah dari Allah SWT. Jadi Allah SWT Maha Kuasa mengatur, membentangkan dan menyempitkan rezeki kepada para hambanya. Kemudian yang ketiga adalah Allah SWT tidak membutuhkan rezeki dari hambanya, ya. Sebagaimana mungkin Tuhan-Tuhan yang lain, ya, yang butuh sesajen, ya, butuh persembahan dan sebagainya, ya, butuh dikasih makan. Ada di antara manusia yang menyembah hewan-hewan, ya. Tuhannya adalah hewan, butuh dikasih makan. Adapun Allah SWT tidak, ya. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku, kata Allah SWT, tidak membutuhkan rezeki dari mereka. Aku juga tidak butuh diberi makan, ya. Tidak membutuhkan rezeki dari hamba-hamba. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, adapun rezeki Allah SWT, ya, rezeki dari Allah SWT itu ada dua. Yang pertama yaitu rezeki umum, ya, berkaitan dengan kebutuhan materi. Maka ini diberikan kepada seluruh makhluk Allah SWT. Tadi kita sampaikan, ya. Hewan, tumbuhan, manusia yang mukmin dan kafir, semuanya dicukupi, ya, kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekayaan bukan tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki khusus, ya.
Ini ada di dunia dan di akhirat. Di dunia seperti ketentraman jiwa, kebahagiaan, anak, istri yang soleh, solihah. Kemudian di akhirat keselamatan dari siksa kubur, mendapatkan hisab yang mudah, bahkan ada juga yang tanpa hisab, tanpa adab, diselamatkan dari adab neraka, nikmat surga, dan yang paling puncak apa? Memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah rezeki khusus yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Rezeki khusus tidak diberikan kepada seluruh makhluk. Dan inilah yang harusnya kita kejar. Seharusnya kita kejar karena tidak diberikan kepada semua orang, tidak dijamin, kita tidak mendapatkan jaminan apakah kita mendapatkannya atau tidak. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada konsekuensi pemahaman kita terhadap sifat Ar-Razzaq. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama secara batin, yang kedua nanti adalah secara amal, jawarih atau amal anggota badan. Amal batin yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tidak meyakini adanya kekuatan lain yang dapat memberikan rezeki selain Allah SWT, seperti jimat, pusaka, pesugihan, dukun, atau kekuatan supranatural lainnya, Nyi Roro Kidul atau apa dan sebagainya. Tidak boleh meyakini ada kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki selain Allah SWT. Atau mungkin kalau hal tadi orang-orang yang sudah mengaji, seolah jauh tapi meyakini ada sesuatu yang bisa menghalangi rezeki, ini masih saya lihat masih rentan walaupun orang yang sudah mengaji sekalipun masih rentan meyakini ada yang bisa menghalangi rezeki selain Allah SWT. Masih ada mungkin yang percaya tidak boleh buka usaha atau toko di hari tertentu misalkan, nanti nggak laris, atau tidak boleh menikah di bulan tertentu misalkan, tidak boleh menanam pohon tertentu di depan rumah, percaya perhitungan weton, angka sial, menyapu di malam hari, apalagi Pak? Banyak. Ini masih rawan kadang orang yang sudah ngaji juga masih sulit melepaskan keyakinan tersebut. Tidak boleh duduk di depan pintu. Nanti rezekinya nggak bisa masuk. Banyak. Nah, tusuk sate rumah aduh susah lakunya itu Pak. Dan lain sebagainya. Ini sulit lepas dari keyakinan. Kayaknya katanya nggak percaya tapi nggak mau melakukan juga. Nggak mau melakukan. Masih ada itu was-was itu Ini harus dijauhi, dilawan. Kemudian setelah tauhid rububiyah ada juga tawakal. Tawakal itu apa? Al-i'timadu ala Allah Subhanahu wa taala i'timadan shadiqan. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, penyandaran yang benar. Ma'a fi'li asbabillati amarallahu biha, disertai dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih banyak kita kaum muslimin yang masih kurang sempurna mungkin dalam tawakal. Misalkan apa? Masih mengandalkan kemampuan diri dalam berusaha, yang mengakibatkan dua kecelakaan, dua kemungkinan yang sama-sama buruk. Ketika berusaha, kurangnya tawakal, ini ada dua kemungkinan keburukan. Jika usahanya
gagal, dia stres. Jika usahanya berhasil, dia sombong. Nah, ini karena apa? Tidak sempurnanya tawakal, masih menyandarkan pada diri sendiri. Ya. Ketika gagal dia stres, ketika berhasil dia sombong. Kemudian juga bergantung atau berharap kepada orang lain. Ya. Masih ada ketergantungan kepada orang lain, berharap, ngarep-ngarep. Ya. Nah ini apa ya? Kalau ada pekerja, misalkan kita wirausaha, punya pekerja yang seperti ini nggak nyaman ya. Biasanya suka apa ya? Bahasanya itu suka menjilat ya. Atau misalkan ada kaum muslimin itu yang karena biasa dibantu, akhirnya kalau nggak dibantu, orang yang membantu merasa orang itu wajib membantu dia. Jadi ketika nggak dibantu itu marah. Itu banyak. Dan itu secara pelajaran psikologis saja ada ya. Kalau orang terlalu sering dibantu, akhirnya merasa orang itu wajib bantu dia gitu. Jadi kalau nggak dibantu itu marah. Nah itu juga tidak boleh. Itu menandakan kurangnya tawakal kepada Allah SWT, bergantung kepada orang lain. Baik, selanjutnya adalah qanaah dan syukur atas anugerah dari Allah SWT, karena kita yakin terhadap hikmah dari dibentangkan atau disempitkannya rezeki dari Allah SWT. Yang terakhir ya, itu husnudzon. Ya, kita senantiasa berprasangka baik ya, kepada Allah SWT. Ya, misalkan rezeki kita sedang kurang sesuai harapan kita dan sebagainya, kita tetap husnudzon. Atau kita tidak cemas ya, terhadap masa depan ya. Ada sebagian kaum muslim itu yang cemas ya, memikirkan masa depan, nanti gimana, anakku gimana dan sebagainya ya. Nah, ketika kita meyakini sifat Allah SWT Ar-Razzaq, hendaknya tidak cemas dengan berlebihan tentang masa depan, tapi tetap bisa direncanakan dengan baik, di manajemen dengan baik. Baik, yang selanjutnya adalah amalan. Amalan, konsekuensi amalan. Yang pertama, tidak bermaksiat karena takut miskin. Ya. Tidak bermaksiat karena takut miskin. Ya, karena ini sifat syaitan. Ya, suka menakuti manusia. Ya. Asyaitonu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu suka menakut-nakuti kalian ya, dengan kemiskinan ya, sehingga menyuruh kalian berbuat kejahatan itu mudah, berbuat maksiat itu mudah ya. Misalkan nggak mungkin kerja usaha kalau nggak modal dari bank misalkan. Atau misalkan kerja di lembaga ribawi, nggak mungkin resign, nanti makan apa gitu ya, dan sebagainya ya. Dan kata ulama laisa lisyaitani silahun lil insan mislu khauful fakri. Tidak ada senjata setan yang paling ampuh kepada manusia itu yang lebih dahsyat daripada nakut-nakuti miskin. Ya, ditakut-takuti miskin. Nanti makan apa, keluarganya, anaknya dan sebagainya. Itu mudah untuk membuat manusia melakukan kejahatan, penipuan dan sebagainya ya. Selanjutnya amalan yang kedua, yaitu ketika kita merasa rezeki kita ya sulit ya, rezeki apapun itu ya, rezeki harta, rezeki kesehatan dan sebagainya, maka introspeksi awal adalah pada sebab-sebab syar'i ya. Jika kita merasa rezeki sulit, sempit, maka hendaknya yang kita lakukan awal kali adalah introspeksi pada sebab-sebab syar'i. Nah, tapi ini catatannya adalah ini untuk diri kita, ya, bukan untuk orang lain. Oh, wong iku kok sulit ya, jangan-jangan ngelakoni iki ya. Bukan untuk orang lain, itu untuk diri kita. Ya. Kalau orang lain justru kita harus husnudzon. Jangan-jangan Allah SWT
ingin meninggikan derajatnya dengan ujian tersebut ya. Tapi kalau untuk diri kita harus apa? Introspeksi. Jangan-jangan masih ada kemaksiatan yang saya lakukan ya. Sehingga Allah SWT menyempitkan rezeki ya, apapun itu bentuknya. Karena apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT? Karena ini juga berhubungan dengan keselamatan kita di akhirat ya. Karena sebagian ya, karena rezeki itu dihalangi oleh maksiat ya, dan maksiat itu diantaranya memang ada yang dihukum di dunia sebelum nanti di akhirat juga dihukum ya. Misalkan ya Pak, misalkan durhaka kepada orang tua ya. Nabi SAW bersabda apa? Babani mu'ajjalani ukubatuhuma fid dunya ya, al-baghi wal uquq. Dua pintu ya, yang hukumannya disegerakan di dunia, yaitu apa? Kezaliman dan durhaka kepada orang tua misalkan. Nah, jadi kita introspeksi misalkan, gimana hubungan kita dengan orang tua? Apakah orang tua ada marah kepada kita dan sebagainya? Jadi selain untuk apa? Introspeksi terkait tadi rezeki, ini juga dalam rangka menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jangan sampai ini hukuman kita di dunia aja seperti ini, nanti di akhirat masih lebih parah lagi ya. Jadi intinya kita introspeksi. Atau masalah silaturahim misalkan ya. Jangan-jangan ada saudara yang masih marah kepada kita, hubungannya kurang baik dengan kita ya. Sedangkan Nabi SAW bersabda apa? La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim ya. Dan di hadis yang lain tadi tentang dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, termasuk ada riwayat yang qati'atur rahim, memutus silaturahim, juga termasuk dosa yang disegerakan hukumannya sebelum di akhirat, yaitu apa? Di dunia bisa dalam bentuk disulitkan rezekinya ya. Atau kezaliman tadi ya. Nah, ini mungkin ada poin yang mungkin masih banyak kaum muslimin yang belum menyadari ya. Kezaliman yang ya ke orang-orang yang terdekat, misalkan kepada istri ya. Misalkan kepada istri ya, masih banyak di antara kaum muslimin yang apa namanya di tempat kita ini budayanya adalah masih banyak yang suami yang mengharapkan, bahkan menyuruh istri untuk bekerja dengan alasan untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Padahal apabila istri itu bekerja, maka hasil kerjanya adalah sepenuhnya milik istri harusnya ya. Karena kewajiban menanggung nafkah itu adalah milik suami ya. Jadi kalau suami membiarkan istri bekerja, ya sudah, gajinya untuk istri ya. Jangan sampai masih banyak kerja nanti buat apa, misalkan untuk sewa rumah, untuk biaya pendidikan anak dan sebagainya ya. Istri disuruh kerja untuk apa? Membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, ini juga merupakan apa? Kezaliman ya. Tidak boleh ya. Ini nanti bisa di akhirat ya, akan dituntut oleh sang istri ya. Dan bisa jadi penyebab juga apa? Sempitnya rezeki di dunia ya. Kecuali memang misalkan keadaan ya, terpaksa ya, maka ya harus minta dengan baik-baik kepada istri ya. Misalkan pengertiannya, karena kondisi seperti ini misalkan masih belum memungkinkan, kita minta tolong ya, dengan baik-baik ya. Tapi sambil apa? Minta didoakan misalkan, semoga tahun depan sudah bisa misalkan sang suami memenuhi sepenuhnya misalkan, seperti itu ya. Jadi harus juga minta keridhoannya, bukan berarti tadi ya disuruh kerja nanti bantu bayar ini bayar itu, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau memang butuh, maka kita harus memberikan pengertian dan memiliki azam. Apa azam?
tekad kuat untuk ya ini sementara ya. Suami harus bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tapi karena waktunya sudah, ini masih ada sebentar ya, beberapa poin tentang kesalahan ya. Yang pertama ya, ini kesalahan-kesalahan ya. Yang pertama itu fokus mengejar rezeki yang sudah dijamin, pemenuhan kebutuhan tadi ya. Dan kita melupakan mengejar yang belum dijamin oleh Allah SWT. Kesalahan kita dalam setelah memahami bahwasanya Allah SWT itu Ar-Razzaq, tapi kita yang pertama malah fokus mengejar rezeki yang sudah dijamin ya. Dan melupakan mengejar yang belum dijamin di akhirat tadi. Selamat dari adab kubur ya. Selamat dari hisab ya. Hisab yang mudah, diberikan hisab mudah, selamat dari akhirat, dimasukkan Allah SWT ke surga ya. Semua itu kita belum dapat jaminan ya. Apakah kita selamat dari itu semua ya. Buktinya apa? Ya porsi pikiran kita, waktu kita sehari-hari semuanya apa? Dunia ya. Tilawah Al-Quran ini bisa-bisa mushaf sudah ditutup nanti ya. Ketemu lagi Ramadan lagi bisa-bisa ya. Nah itu jangan sampai kita seperti itu ya, ini saling mengingatkan. Kemudian fokus dengan rezeki harta, lupa dengan rezeki yang lainnya ya. Lupa dengan rezeki kesehatan ya. Tidak mengalokasikan waktu untuk olahraga misalkan. Lupa dengan rezeki anak yang soleh ya. Tidak mengalokasikan waktu untuk apa? Memenuhi kebutuhan interaksi dengan anak misalkan ya. Karena kebanyakan anak nakal itu karena kurang apa ya, interaksinya dengan orang tua, casnya kurang ya. Energi dari orang tua ini kurang. Jadi anak ini tidak hanya butuh uang, tidak hanya butuh dikirim ke sekolah tertentu, pondok tertentu, tapi ada butuh interaksi dengan orang tua ya. Butuh adanya kasih sayang di antara orang tua dan anak. Ini seringkali dilupakan. Kemudian rezeki istri yang solihah ya. Kalau kita ingin istri kita solihah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Mengajak ke majelis taklim misalkan, rutin, memberikan fasilitas buku dan sebagainya. Ini kurang mendapatkan perhatian juga. Kemudian selanjutnya adalah serakah. Masih banyak di image itu pengusaha misalkan ya, atau apapun itu, kaum muslim itu sulit diajak saling berkolaborasi ya. Kalau ada peluang ingin dimiliki sendiri ya. Kalaupun kerjasama biasanya sejak awal niatnya sudah nanti kalau berhasil akan buka sendiri misalkan ya. Jadi serakah, pengen memiliki sendiri, tidak mau berbagi. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, innallaha yaqul ana salisu syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Sesungguhnya Allah SWT mengatakan, aku ini pihak ketiga dari dua orang yang bekerja sama, selama di antara mereka tidak ingin mengkhianati rekannya ya. Justru kebanyakan kaum muslim ini saling mengkhianati satu dengan yang lainnya karena keserakahannya. Selanjutnya adalah kikir, medit ya. Berat apapun itu, bersedekah kepada keluarga tentang hal yang penting, misalkan kesehatan, pendidikan ya. Juga kepada karyawan, masih image pekerja itu banyak yang bilang bingung kerja ikut orang muslim atau ikut orang non muslim. Kalau non muslim itu biasanya banyak sakit hati tapi uangnya banyak. Kalau ikut orang muslim itu enggak sakit hati tapi medit.
medit ya. Orang muslim itu image-nya medit kalau ngasih gaji ke karyawan. Nah, ini jangan sampai. Harusnya yang muslim yang percaya kepada Allah SWT Ar-Razzaq, kepada karyawan harus apa? Ya harus loman. Harus loman. Kemudian hasad ya. Ingin nikmat orang lain hilang. Tetangganya beli kulkas, gerges ya. Ada rekan kerjanya naik pangkat, ya, naik jabatan juga, pusing, migrain. Pedagang, sesama pedagangnya, sama-sama jualan makanan misalkan, satunya laris, satunya mules, ya, dan sebagainya. Kemudian menzalimi orang lain, ya, mengambil hak orang lain. Misalkan hak waris ya, padahal sesama saudaranya. Banyak masian di antara kaum muslimin ya, mengambil hak waris saudaranya. Kalau kita yakin kepada Allah SWT Ar-Razzaq, harusnya tidak mungkin melakukan hal tersebut ya. Mengambil hak karyawannya misalkan, mengambil hak investornya, mengambil hak istrinya, hak orang tuanya dan sebagainya. Waliyatubillah. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi terutama, dan juga untuk para jamaah sekalian. Semoga bisa memperbaiki diri kita ya di hadapan Allah SWT di bulan yang mulia ini dan juga setelahnya ya. Dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik memaksimalkan bulan akhir bulan Ramadan ini. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya ya. Maka kita memaksimalkan akhir dari Ramadan kita ini. Semoga kita keluar dari Ramadan ini dengan membawa ampunan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد